Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du, fa ya ibadallah usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala, masih diberi kemauan oleh Allah Ta'ala untuk beramal soleh, taklim, mencari ilmu, mencari tambahan ilmu, mudah-mudahan bisa menambah iman dan amal kita di hadapan Allah Ta'ala. Dugi pundi ketahui pada pengkali. Oh, apa? Oh, nyanyi. Bab nyanyian iki. Oh, nggih. Makalah. Jadi barang siapa yang Allah kehendaki mendapat kebaikan, maka akan diberi musibah oleh Allah Ta'ala. Cuma hadis ini tidak menunjukkan kepada kita untuk minta diberi ujian, betul nggih? Jadi karena tadi ada orang akan diberi kebaikan maka diberi musibah. Ini karena orang ini pengen dapat kebaikan maka minta diberi musibah. Bukan begitu ya, bukan. Hanya sebagai hiburan, sebagai janji bagi Allah dari Allah untuk orang-orang yang diberi ujian bahwa dia mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala. Itu makanya ada di dalam hadis juga, mengapa kita tidak boleh memohon kepada Allah dijadikan orang yang bersabar, tidak boleh. Jadi bukan Allahumma ja'alni minas sabirin, bukan begitu. Tapi Allahumma afrigh alaina sabra. Jadi mohon kesabaran, bukan mohon dijadikan orang bersabar. Bedanya apa? Jadi kalau orang itu mohon kepada Allah dijadikan orang yang bersabar, nanti akan banyak diberi ujian oleh Allah. Gampangnya kalau keluar rumah kepleset jatuh, naik motor baru 1 meter motornya meledos, mungkin ditambal baru 10 meter rantainya copot, kan gitu. Terus sampai di tempat taklim mau masuk kepleset lagi dan seterusnya. Jadi terus akan mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala. Memang dia menjadi orang yang bersabar. Karena apa? Tadi diuji dan sabar. Tetapi kalau memohon kesabaran ketika ada musibah, sudah diberi kesabaran oleh Allah. Selang berapa lama mendapatkan ujian dan seterusnya. Dan kita justru diperintah untuk memohon. Jadi ketika ada hujan begitu, banyak mohon kepada Allah. Bukan malah wah ini banjir mesti nyelengke banget ya. Iso selulup itu kan cah cilik-cilik ya, cah cilik-cilik banjir malah seneng. Karena kita dulu pernah kecil kan, nek banjir malah seneng. Baiklah habis sekalian, di pagi ini alhamdulillah kita bisa bertemu di sini melanjutkan kajian kita. Jadi prinsip kita mohon kepada Allah diberi istiqomah, diberi kekuatan apa? Sudah pikun itu dia minta diberikan makanan banyak. Apa kalimatnya? Aku nang surga. Nah, gitu. Aku saiki nang surga, aku kudu mangan sing akeh. Nanti jalan-jalan aku melakukan nang surga itu sudah mulai tahoyur. Tapi ada orang yang sudah sepuh, bentuk tahoyur itu baik. Apa itu? Suka ngaji. Itu ngaji terus. Pengennya salat terus begitu. Itu kan baik. Itu makanya mohon kepada Allah tidak dikembalikan ke serendah-rendah usia, kepada kepikunan. Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dikembalikan ke rendah-rendah umur, kepada usia pikun. Walaupun sudah sepuh tapi tidak pikun. Nah, tidak boleh minta umur panjang ya, Ustaz. Tidak boleh minta umur panjang ya. Boleh mawon, tidak apa-apa. Boleh saja. Umur panjang, umur barokah, karena mantola umurhu wa hasuna amaluhu khairun nas ya. Jadi sebaik-baik orang adalah orang yang panjang umurnya dan orang yang banyak amalnya. Apalagi dalam hadis
Nabi itu pernah mendoakan Anas bin Malik ya. Jadi ini tentang tadi, apakah boleh orang itu minta umur panjang? Nabi itu pernah mendoakan Anas bin Malik, Allahumma barik malahu wa ahlahu. Aku kamaku lagi, saya lupa doa pasnya itu. Jadi Nabi mendoakan Anas bin Malik, Allah memberikan berkah kepada keluarganya dan hartanya. Lah Anas bin Malik kemudian bercerita, saya adalah orang yang ini akibat doa Nabi ini. Umurnya panjang sampai 100 tahun, kemudian orang yang paling kaya dari sahabat yang meninggal masa-masa akhir. Itu kalau dikumpulkan anak cucunya 120. Jadi beliau masih hidup, itu anak cucunya 120. Itu, wonten nggih. Jadi yang penting bukan bab panjang umurnya, tapi berkah umurnya. Bisa beramal, berkah, memberikan kemanfaatan kepada orang banyak. Jadi boleh, monggo Bapak Ibu nek kita mau doa apa, ya mohon kepada Allah Ta'ala doa yang sekiranya memang baik buat kita, buat orang lain. Kita kemarin sampai di sini, cuma kemarin kita baca dengan cepat. Jadi kaitan dengan salah satu dari sifat ibadur rahman adalah tidak berpaling dari peringatan Allah. Tidak tersungkur dalam keadaan membuta dan menuli. Lah watak orang yang beriman, watak seorang ibadur rahman adalah ketika mendapat peringatan itu mau tunduk kepada peringatan itu. Nah, sebagai tambahan Bapak Ibu, kalau saya dan Bapak Ibu kira-kira kita mendapatkan kita berbuat satu kesalahan, entah sengaja, entah tidak sengaja, kemudian kok kita mendapatkan peringatan, jadi mencoba untuk menerima. Mbah, si mbah dah tangan kiri. Kita mungkin sakal mau bantah gitu. Aku wis tuwa kok deleke cah cilik. Mungkin akan mengatakan, "Kowe cah cilik ngerti ngopo? Aku lek sore kok. Si mbah mungkin sing ngaji 40 tahun." Nah, gitu. Ya nggih, alhamdulillah. Makasih ya, saya pas lupa silahkan selesai. Ayo, mau si mbah mau bersama namanya setonnya itu tidak mau diingatkan oleh orang yang pengen mengingatkan. Itu makanya di dalam hadis di bab tobat yang kemarin kita baca di kitabnya Atijan Mbah Ghazali, itu ada hadis yang sebagai penjelasan bahwa nanti ketika matahari terbit dari barat, itu iblis itu mohon kepada Allah Ta'ala. Apa yang dia mohonkan? Ya Allah, sambil tersungkur sujud berdoa dengan keras, ya Allah, perintahkan kepadaku untuk sujud kepada siapapun yang engkau kehendaki, sampai begitu. Jadi mohon kepada Allah agar diperintah sujud kepada siapapun yang dikehendaki, karena ya sudah tenggelam terbit matahari dari barat, tapi sudah terlambat, sebagaimana ucapan Firaun ketika tenggelam di lautan kemudian minta untuk pengen beriman kepada Allah Ta'ala. Ngoten nggih. Kemudian apa yang masak ngepel kok ya mosok ya ngepel, nyapu mosok ya nyapu, ngopo ya akhirnya buka HP mungkin juga pertama niatnya sebentar itu buka TikTok misalkan ya, saya nggak punya TikTok ya, buka TikTok punya post Facebook tapi nggak pernah isi tuh, nggak ada isinya. Saya ada tuh Facebook, ada Instagram, ada nggak mulai pono-pono enter gitu, tapi nggak ada isinya. Yang ada malah yang di Telegram itu banyak mendownload kitab-kitab itu. Nah, jadi kita membuka sebentar, walaupun ada manfaatnya, ya, ada banyak manfaatnya insya Allah. Buka 1 menit, 2 menit, tiba-tiba kita bukanya 2 jam, 3 jam. Coba barangkali kita meluangkan waktu membaca Al-Quran. Karena ada orang-orang yang membiasakan baca subuh ngaji, baca zuhur ngaji, baca asar ngaji, baca maghrib, baca isya dalam 1 hari itu 5 juz, masya Allah 5 juz. Ada orang yang begitu itu. Nah, kita barangkali dalam sehari monggo mau meluangkan waktu 1 juz gitu. Sekarang kan subuh jam 4 kurang 11 gitu. Lebih lah, pokoknya jam 3 lebih berapa itu. Itu kalau rampung jamaah
subuh di masjid kan setengah 5 ya, sampai jam 5 setengah jam. 1 juz itu kalau agak cepat ya setengah jam, agak lambat ya 3/4 jam 45 menit, lambat banget ya 1 jam. Monggo barangkali mau meluangkan itu akan banyak kebaikan di situ. Kenapa? Memulai dari membaca, kemudian nanti mohon kepada Allah agar bisa mengamalkan. Bacaan Quran kita di rumah itu memberikan kebaikan kepada anak cucu kita, Bapak Ibu. Kita ngaji mungkin suami atau istri masih istirahat dan kita baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran mungkin anak masih dengan tidurnya. Mudah-mudahan dengan bacaan kita mendapat berkah dari Al-Quran yang kita baca. Katakan nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Sinarilah Quran kamu dengan bacaan Al-Quran. Kita baca, tidak apa-apa. Kemudian annallahu azza wa jalla ja'ala ma'ad-dini at-taslima wal qana'ata wat tawakkula alaihi wa ala qismatihi fasahibuhu yunfiqu mimma razaqahullah azza wa jalla bisamahin wa suhulatin wa ya'isu aisan rafiqan kama qala ta'ala falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi Allah jadikan bersama agama ini kepasrahan. Ada at-taslim gitu. Jadi orang kalau mau kepada Islam, makin dia itu paham kepada agama, semakin qanaah. Mungkin bahasa kita itu gampang, uripe gampang ya. Makan apa-apa ya gampang, ora angel-angelan lah gitu loh. Orang kudu sing kono kudu kene ndak. Jadi apapun itu alhamdulillah, kasinen alhamdulillah. Kelegian ya alhamdulillah. Sego anyep ya alhamdulillah. Itu aja enggak apa-apa. Karena yang membuat memberikan kemanfaatan bukan bentuk makanannya. Mantap. Tidak makan 72 jam. Oh, berarti 3 hari subhanallah. 3 hari itu tidak makan. Dan pengukuhan dari salah satu pejuang Hamas, pejuang Palestina ini, apa katanya? Kami tiap hari zikir, dengan zikir kami bisa kenyang, Masya Allah. Dan memang gitu, dalam hadis, nanti pada suatu zaman nanti akan muncul zaman di mana makanan kamu pagi siang adalah zikrullah. Oh itu. Mereka sudah mengalami. Kita kan belum ya. Kita lapar ya makan ya. Kemudian tawakal. Jadi ada tawakal kepada Allah Ta'ala dan tawakal kepada pembagian dari Allah Ta'ala. Ini ada orang yang ngakunya beriman, kok tidak bisa qanaah, tidak bisa tawakal, berarti belum benar. Fasahibuhu yunfiqu mimma razaqahullahu azza wa jalla bisamahin wa suhulatin. Nah, orang-orang yang berdinul Islam maka dia akan bisa infak ya, dengan samah, dengan longgar, bisulah dengan gampang. Jadi sedekah itu gampang gitu. Duwe ya sedekah, Masya Allah. Ini kok ada peluang masjidnya kok mau dibangun, infak. Nah gitu. Program akan membuat lift di masjidnya. Lantai 3 itu. Lift yang naik turun dulu. Lift. Akhirnya pengumuman ini pada jamaah, ini kami hasong Rp10.000. Masya Allah. Dalam sehari terkumpul 900 juta rupiah. Masya Allah. 10.000 itu. Jadi andilnya itu 10.000, lebih ya boleh. Tapi dalam sehari terkumpul 900.000 rupiah akan berlomba-lomba. Kemudian ya'isu aisan rafiqan, hidup dengan longgar, dengan gampang. Apa kata Allah? Kalam Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan sungguh kami akan berikan kehidupan kepadanya benar-benar lanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik. Kemudian di Al-Qurtubi, kama qala ba'duhum la yu'ridu ahadun an dzikri rabbi illa adlama alaihi waqtuhu wa tashawwasa alaihi rizquhu wa kana fi 'aisatin dongkin. Tidaklah orang berpaling dari peringatan Rabb-nya kecuali akan gelap waktunya. Apa gelap waktunya itu? Namanya gelap waktu itu ya kayak tidak barokah ya. Berantakan rezekinya, hidup dalam kehidupan sempit walaupun kaya. Nampaknya kaya, bergelimang dengan harta, tapi kayak kurang terus. Wis ana apa-apa jek kurang terus, masalah. Sudah mau makan apa sudah tersedia tapi rasanya koyo
kok koyo kurang ya apa lagi. Nah, gitu. Karena memang hatinya belum longgar. Gitu loh. Alhamdulillah. Bisa buat terang banyak itu. Pengen apa-apa, koncone duwe motor anyar, ya Allah, aku kapan dhewe. Sesuai duwe mobilan, ya Masya Allah, lagi malah rodane papat, ya Allah. Rodaku loro ra mundak-mundak. Engko telu malah isin ya, fukuda nanti. Artinya memang kita begitu. Tanggane duwe kulkas anyar, wah Masya Allah. Kemeropok ya. Tahu enggak kemeropok itu? Kemeropok. Al-Qurtubi beberapa enggak ada, berarti cuma yang paling penak Al-Qurtubi karena memang ya apa namanya? Beliau itu seorang mufassirin tapi juga seorang ahli fikih. Maka dikatakan sebagai kitab tafsir fikih itu ya Al-Qurtubi ini. Al-Jami apa namanya? Fi tafsir Al-Qur'an. Apa kata beliau? Mustaulin alaihi al-hirsu alladzi la yazalu yatmahu bi ilal izdiyati minad dunya musallatun alaihi as-suh. Dikuasai sifat tamak, senantiasa rakus untuk menambah dunia, diliputi sifat kikir. Lawang dia itu seorang pejabat bagian anti apa nih? Anti korupsi. Itu malah korupsi. Masya Allah. Jadi malah korupsi. Jadi pengawas judi malah nampani judi. Subhanallah. Ngerti nggih? Itu bahkan ada pejabat yang di mana? Spanyol apa mana itu? Ini sama. Pejabat anti korupsi, pengawas Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupilah aku dengan kehalalanmu. Allahumma kfini bihalalika an haramika, dari keharamanmu, wa aghnini bifadlika, dan cukupilah aku dengan karuniamu, amman siwaka, dari orang selain engkau ya Allah. Doa ini di samping doa agar kita bisa menjadi qanaah, yang kedua, apa khasiatnya? Kata Rasulullah, barang siapa punya utang walaupun sebesar gunung emas, maka akan dibayar oleh Allah Ta'ala. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Jadi walaupun ada kesempatan untuk mengambil, teman-teman saya yang di setan, yang di mana, di pajak, yang di akuntan, yang jadi apa namanya insinyur, kontraktor, ya gitu. Jadi memang zaman sekarang sulit ya, melepaskan dari jerat itu sulit sekali. Yang jadi apa namanya insinyur, kontraktor, ya gitu. Jadi memang zaman sekarang sulit ya, melepaskan dari jerat itu sulit sekali. Yang satu, ini kalau saya enggak begini, saya enggak dapat rezeki. Gimana caranya? Saya harus mau kong-kali-kong dengan perusahaan. Saya diutus pemerintah untuk mengawasi perusahaan ini, kemudian saya ngitung pajaknya mestinya 100 juta, tapi saya laporan ke pemerintah 50 juta, nanti yang 25 masuk kantong saya, 25 masuk kantong perusahaan. Nah, saya enggak mau begitu, saya ditendang perusahaan. Begitu. Itu cerita melek-melek gitu. Yang satunya, ini gimana? Kalau saya nggak nyogok, saya nggak dapat proyek, maka terpaksa nyogok. Gitu. Satunya yang dipajak itu melek-melekan dum-duman duit. Di kantor dum-duman betul. Gitu. Kalau saya nggak mau, saya ditendang betul ini. Ya, gimana? Akhirnya saya mau. Itu contoh demikian. Nah, orang-orang yang berpaling dari agama akan senantiasa rakus, ingin nambah dunia. Apa nggak boleh rame-rame? Akhirnya keluar dari perusahaannya mendirikan warung bakso. Sukses, saya punya belasan cabang itu. Ketika pulang diajak mampir. Dia cerita begitu. Artinya apa? Ini orang memang awalnya tidak punya apa-apa, tapi nambah boleh tidak apa-apa. Karena apa? Niatnya adalah mencari rezeki Allah untuk kebaikan. Kalau memang niatnya untuk kebaikan, akan dibantu oleh Allah Ta'ala. Kemudian Pak Ibu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jadi Abdullah dan Abbas putranya ini, bapak dan anaknya ini, man qara'al Qur'an lam yuradda ila ardalil umuri. Jadi barang siapa yang membaca Al-Qur'an, membiasakan membaca Al-Qur'an, tidak akan dikembalikan kepada ardalil umur, serendah-rendah usia, kepada kepikunan. Wadzalika qauluhu ta'ala tsumma radadnahu asfalas safilin illal ladzina amanu. Qala
alladzina qara'ul Qur'an. Jadi kata Ibnu Abbas ini menjelaskan kalimat di surat At-Tin nggih. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu. Kemudian kami kembalikan kepada serendah-rendah usia kecuali orang-orang yang beriman. Apa kata Ibnu Abbas? Yaitu alladzina qara'ul Qur'an. Jadi orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Nah, orang-orang yang biasa membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, tidak akan dikembalikan ke usia pikun. Jadi mau nggak sekalian? Kita mencoba untuk memperbanyak, membiasakan. Kemudian kata Abdul Malik bin Umar, jadi kemarin saya tulis Abdullah bin Umar, setelah saya buka lagi namanya Abdul Malik bin. Karena yukalu ina abkonnas, di kalimat yang lain ankonnas, abko atau anko. Ukulan itu qiraatul Quran. Jadi orang yang paling terjaga akalnya, orang yang paling bersih akalnya adalah orang yang suka membaca Al-Quran. Mantap. Lah monggo kita meskipun tidak tahu artinya. Jadi, karena baca Al-Quran tok itu mendapatkan ganjaran. Itu makanya kalau saya sering ngajar baca Quran, misalnya baca Al-Fatihah Narid yang bagian belakang itu boleh 2, boleh 4, boleh 6. Nah ulama baca panjang saja. Kenapa? Karena satu huruf kan 10 kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nek 2 ya 20. Nek alhamdulillahirabbil alamin. 4 ya 40. Tapi nek 6 alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malikin healing, pengen refreshing, pengen apapun lah namanya. Tapi sebetulnya kembali kepada Al-Quran itu juga refresh ya, untuk menyegarkan kembali. Ribut. Monggo. Waktu itu adalah modal. Kemudian baca Al-Quran tadi harusnya ditindaklanjuti, jangan sekedar membaca pahala, tapi harus membaca suci. Pertanyaan saya, suci yang pikul itu biar kapan loh Pak? Ribut. Saya sudah 68 nih, Pak layak pikul atau Belum. Pikun itu tergantung orangnya. Ada yang 60 sudah pikun, 70 sudah pikun, 80 baru pikun. Bahkan kemarin salah satu kakek dari bukan mantan guru apa ya? Bukan ya. Pak Mukhlis itu. Simbahnya Pak Mukhlis meninggal umur 105 tahun. Itu masih ke sawah, subhanallah. Simbah buyut saya 140 tahun. Kok bisa ya? Simbah buyut terus 40, simbah saya 103, bapak saya 85. Itu kayaknya miduk. Enggak tahu lepas saya naik lagi enggak tahu. Kayak tawanya kita asal enggak pikun. Itu makanya membiasakan amal, membiasakan zikrullah, itu begitu. Bapak Ibu, kalau saya dan Bapak Ibu kita masih dimaukan untuk ngaji, itu pantas disyukuri gitu. Dulu pernah kita tulis di sini, apa ucapannya? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menjadikan amal-amal yang soleh bisa sempurna. Artinya kita menyadari, kita bisa beramal, bisa tahajud, bisa sholat, bisa ngaji. Itu murni karena nikmat dari Allah. Lah nikmat ini disyukuri. Apa wujudnya? Disyukuri, diulangi lagi. Pokoknya tiap hari misalkan harus baca Quran. Kemudian meningkat, tadi meningkat. Apa itu? Bukan cuma membaca, tapi memahami isi. Al-Quran itu dipelajari dari 2 arah. Satu bacaan, satu isi. Nah bacaan kita mungkin sampun sudah, itu pun kadang kita butuh lagi memperbaiki, mengucapkan huruf-huruf yang sulit kadang kan butuh apa sudah berumur kita kadang masih clear. Juga dengan tajwidnya. Itu kan baru bacaan, belum isi. Nah isi monggo kita mungkin ada program di daerah Wonosari itu sampai ada ngaji semalam suntuk kalau pas liburan.
Karena merasa ini para pegawai negeri, para bapak kantoran itu, karena merasa kantoran pagi sampai sore terus tiap hari sepekan sampai 6 hari atau 7 hari itu. Nah besok libur maka semalam ngaji, semalam suntuk, baca isak sampai tahajud bareng. Apa ndak ngantuk? Ya kena ngantuk, wong malam ya. Tapi minimal mereka sudah berusaha urut, ngaji urut, di Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Karena merasa tadi mengejar. Karena waktu kita terbatas, Quran juga terbatas sebetulnya. Sampai ada teman-teman sampai hari masih mengadakan acara program Quran Khatam 30 juz tiap hari Sabtu. Tiap hari Sabtu dari pagi jam 7 sampai jam 5. Kemarin salah satu peserta, ini pensiunan guru dari SMA 1 negeri itu meninggal pas ngaji. Berarti kan baik ya. Punya kerentek untuk ngaji 30 juz, nah pas ngaji meninggal dunia. Artinya kompensasi nggih? Kompensasi karena waktunya habis untuk apa? Untuk dunia, anggap dunia nggih, karena memang faktanya tidak kepada Al-Qur'an. Lama kita mencoba untuk untuk mencari kompensasi, mencari ikhtiar agar bisa merampungkan ini Al-Qur'an. Kembali ke sini, man qara Al-Qur'an lam yakhrif. Siapa yang membaca Al-Qur'an maka tidak akan pikir. Kata Al-Qurtubi ya ini, man qara al-ti'a bi aklihi wa in balagha mi'atan. Jadi barang siapa yang membaca Al-Qur'an maka dia akan mutti'a, diberi bekal ya. Akan diberikan imatan bi aklihi dengan akalnya. Wa in balagha mi'atan. Meskipun mencapai 100 tahun. Pak Soleh kan ya. 68 masih muda berarti. Masih muda belia. Kata yang 80 tahun. Gitu. Oke, monggo. Berarti saya tertarik ngaji semalam untuk. Nggih. Ganti 1 minggu kesibukan. Nggih. Itu kesibukan yang baik. Ternyata untuk menghindari penyakit S4. Napa niku? S4 itu sibuk, stres, stroke. Napa? Stroke apa? Sesek. Sibuk, stres, stroke, sesek. Sesek. Intinya adalah ketika kita sibuk jangan melupakan Allah. Nggih. 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 Lah monggo itu ngonten mesin. Ini karena biasa kan kantoran ya, kantoran dari pagi sampai sore kita ngaji sehari apa jenenge? Nek semalam kan suntuk ya. Sehari apa niku? Sedina muput nek cara Jawa. Sedina muput, esuk tekan sore genti ngaji tok. Gitu misalkan. Anggap misalkan dalam 1 tahun itu ada liburan 10 kali. Ngoten. Saya dulu pernah ngaji itu, yang pernah nggih, itu ngaji sehari itu setengah juz. Lafaz makna lafaz singkat ya. Sehari itu setengah juz. Artinya kalau anggap 30 juz itu 60 kali. Dipercepat masih bisa. Itu cuma 2 jam ya, pada zuhur sampai asar itu. Berarti kan andai kata dari pagi sampai siang bisa lebih cepat dari itu. Itu kan namanya program. Nah, moga Bapak Ibu, kita mencoba membuat program untuk diri kita sendiri. Mantap. Dulu pernah saya kepada istri itu, ayo jaring karpet. Sudah, pegang Quran, ayo kita ngaji. Saya baca karena saya merasa pernah ngaji, ayo kamu ngaji. Ning rapat suwe. Cuma berapa bulan berhenti. Wis piye ngaji dhewe, golek guru dhewe. Akhirnya kita ngaji tapi kita carikan kitabnya ngaji dhewe. Karena emang enggak bisa. Nonton nggih. Berikutnya ada orang namanya Ibrahim Al-Muqaddasi atau Al-Maqdisi memberikan wasiat kepada muridnya Abbas bin Abdud Daim rahimahumullah. Aksir min qiraatil Quran wala tatrukhu fa innahu yatayassar lakal ladzi tatlubu ala qadri ma taqra'u. Apa itu aksir? Perbanyaklah membaca Al-Qur'an. Aksir min qiraatil Quran wala tatrukhu. Jadi perbanyak membaca Al-Qur'an dan jangan meninggalkannya. Kenapa? Sungguhnya akan dimudahkan buat kamu urusanmu sebanyak bacaan yang engkau baca. Fa innahu yutayassaru laka
alai tatlubu ala qadri ma taqra'u. Jadi berapa banyak kita baca Al-Qur'an? Ya sebanyak kamu pengen dimudahkan urusan kamu. Semakin banyak baca Al-Quran, semakin dimudahkan urusan kamu. Semakin kurang membaca Al-Quran, ya semakin berkurang kamu diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Itu makanya butuhan kita sampaikan kepada keluarga ya, bahwa ternyata membaca Al-Quran itu bukan sekedar ta'abudiyah. Kata ulama, ada ta'akul, ada ta'abud. Nek ta'akul itu amalan yang logis masuk akal. Kenapa saya puasa? Oh katanya biar sehat. Kata Pak Dokter, ini kalau puasa itu bisa sehat. Mengapa berwudu? Ternyata berwudu itu menyehatkan. Rasanya begini. Nah, kata ulama, semua amal ibadah itu sebetulnya ta'akul, masuk akal logis. Cuma kita belum tahu rahasianya. Termasuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tok itu bukan sekedar ta'abud, bukan. Apa kemanfaatannya? Nah, ulama kemudian mulai satu persatu menjelaskan. Ternyata ini manfaatnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Kata Abu Zinad, kuntu akhruju minas sahari ila masjidi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fala amru bi baitin illa wa fihi qari'un. Kata Abu Zinad, ini saya dapatkan dari nasihatnya Dr. Aiman Suwed ya dari internet ini. Saya pernah keluar pada waktu sahur ke masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan saya tidak melewati satu rumah pun kecuali di dalamnya ada yang baca Al-Quran. Jadi semua baca Al-Quran. Jadi para sahabat semuanya baca Al-Quran. Apakah ada bentuk Quran itu? Betul, apalan. Sebagian apalan, sebagian dari kertas, dari tulisan yang ada. Itu seperti Bapak Ibu di tahun-tahun 80-an ya. Itu kalau kita maghrib keluar dari rumah itu semuanya baca Al-Quran. Saya pernah tinggal di Jero Beteng dulu itu, saya masih ingat. Itu keluar pada maghrib itu ngaji tok, itu begitu. Di masjid, di rumah ya. Sekarang HP kabeh ya, Masya Allah. Ya Bapak, Ibu, anak neng kamar tamu gue meneng kabeh nyekel HP kabeh subhanallah. Sing anake mbuh ngopo, ibu ngopo, kaya apa. Yang ibunya mungkin buka Shopee, bapaknya buka apa, anaknya buka apa itu. Sekarang begitu. Makanya butuh direkonstruksi ya. Nah, sekarang kita peraturan, pokoknya pada maghrib ngaji. Nah, misalkan begitu. Jadwal nggih. Nggih, monggo. Murid-muridnya. Lah monggo. Nggih, karena memang kadang orang ada sama urusannya nggih. Misalkan saya pada maghrib tiba-tiba ada pengumuman, ini ada rapat online, misalkan begitu, atau yang lainnya monggo. Jadi sampai ada ini bukan mantan murid ya, jadi murid dulu ada minta pengajian online juga ada. Angkatan berapa itu? Ya bagus, tidak apa-apa, kita layani saja. Pengajian sampai sekian puluh orang, ratus orang karena memang bisa itu. Sebagai sudah di sana kan boleh. Kemudian Bapak Ibu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kalau ada kata-kata Syekhul Islam itu Ibnu Taimiyah. Kalau Hujjatul Islam itu Al-Ghazali, itu sudah masuk. Ma ra'aitu syai'an yughadzil aqla barruha wa yafadul jisma wa yadmanu sa'adata aktsar min idamatin nadari fi kitabillah ta'ala. Saya tidak melihat sesuatu yang dapat memberikan gizi yughadzi pada akal dan jiwa, akla warroha, menjaga tubuh serta mendatangkan banyak kebahagiaan, wayat manusa'adah aksar, lebih banyak min idamatin nador dari mengekalkan memandang fi kitabillahi ta'ala, dari kitab Allah. Jadi membaca kitab Allah, melihat kitab Allah itu ternyata memberikan gizi pada akal dan jiwa. Itu makanya memang ada orang-orang sampai digumuni wong esok bendino kok ngaji tok, itu memang lah mereka yakin kok gitu. Mereka yakin kebaikan di situ. Lah orang ngurusi liyan itu memang yang senang begitu. Itu makanya coba. Jumlahnya hanya sedikit. Kalau nggak klarifikasi mungkin salah.
apa yang dibawa setan? Satu di antaranya kulit binatang agar supaya manusia sulit bangun bagus. Dua, gandum agar manusia tidak lama membaca Al-Quran karena meripatnya disebut gandum. Yang kedua, yang ketiga adalah sejenis jarum. Apa? Agar supaya Sejenis apa? jarum atau paku. Oh, paku. Ya, agar supaya umat Islam itu tidak lama berzikir. Jadi bopang itu berzikir. Nggih. Jadi memang ada dalam beberapa hadis itu orang yang duduk itu oleh syaitan di bagian kursinya itu diberi jarum setan, kita tidak tahu. Kenapa? Orang biar tidak kekal di dalam dunia maka akan membumi. Nek membumi tidak mungkin kuat bangun tahajud. Subuh pun bisa luput. Maka bagaimana? Nek bisa makan malam ya diukur. Syukur sebelum tidur itu tutup dengan sholat sunnah. Atau andai kata nanti tidak bisa bangun, sholat witir. Kenapa? Sholat sebelum tidur atau witir itu membantu bangun malam. Mantap. Atau mungkin monggo, mau komplit juga boleh. Sebelum tidur wudhu, kemudian bersiwak, membersihkan kasur, baca ayat kursi, baca 3 qul, usapan suruh baca 3 kali, baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 34, akhir Baqarah 2 ayat, kemudian baca Al-Mulk, kemudian baca doa akhir. Kira-kira setengah jam ya, punjul ya. Itu nek kita mau komplit, luar biasa. Cuma kan butuh mujahadah ya. Tidak banyak orang yang bisa mengamalkan. Dan mungkin tepat di dalam hadis walaupun saya dhaif ya. Jadi barang siapa menghidupkan sunnahku di ketika rusaknya umatku, baginya ganjaran mati syahid. Man ahya sunnati inda fasati umati falahu ajru syahidin. Nanti ada 3 hadis yang berurutan itu. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di ketika rusaknya umatku, baginya ganjaran mati syahid atau bahkan mi'atu syahidin, 100 mati syahid. Karena apa? Tidak gampang. Itu kita mau tidur membaca doa yang panjang kan jarang banget ya. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik. Kan hampir nggak ada itu. Tapi kalau kita mencoba untuk maksa diri, mudah-mudahan menjadi seorang yang menghidupkan sunnah Nabi. Ngerti nggih? Baiklah Bapak Ibu, mudah-mudahan kita baca di pagi ini memberikan kebaikan buat kita semuanya, bisa kita amalkan, bisa kita sampaikan, bisa kita istiqomah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada lepatnya pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak.